Dilansir dari Warta Ekonomi Jakarta, dalam survei Lembaga Survei Nasional yang menyoroti kekuatan kandidat di pertempuran atau battleground paling sengit, yakni di Pulau Jawa, Prabowo Subianto masih kuasai Jawa Barat, sementara itu Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah, dan Anies Baswedan masih berjaya di DKI Jakarta. Jika Pilpres dilaksanakan saat ini, Prabowo masih akan tetap juara di Tatar Sunda seperti pada dua Pilpres sebelumnya. Ganjar tak tergoyahkan di Jawa Tengah, Anies berjaya di DKI Jakarta, ujar peneliti senior LSN Gema Nusantara Bakri pada Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan hasil survei LSN, kata dia, Prabowo Subianto memang masih belum tergoyahkan hegemoninya di Jawa Barat, walaupun ada dugaan bahwa Anies Baswedan berhasil menggerus kantong-kantong suara Prabowo di tanah Sunda. Hal itu tak terbukti dalam survei LSN kali ini. Masyarakat Jawa Barat tetap menjadi pemilih loyal atau loyal voters bagi Prabowo, sekaligus juga bagi Partai Gerindra. Sebanyak 58,4% responden di Jawa Barat mengaku akan memilih Prabowo Subianto dalam simulasi 3 capres. Sementara nama Anies Baswedan yang telah banyak bersafari bersama Partai Nasdem di berbagai daerah di Jawa Barat ternyata hanya dipilih oleh 24,8% responden. Nama Ganjar Pranowo yang juga aktif bersosialisasi di tanah Sunda hanya didukung oleh 13,2% responden. Sisanya 3,6% belum punya pilihan atau undecided voter selain di Jawa Barat. Prabowo Subianto juga masih menjadi pemenang di tanah Jawara Banten. Jika Pilpres dilaksanakan saat ini, Prabowo leading atas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Provinsi Banten. Dalam simulasi 3 nama capres, sebanyak 48,6% responden menyatakan pilihannya pada Prabowo. Kemudian sebanyak 29,7% responden menjatuhkan pilihannya pada Anies Baswedan, dan 18,9% mengaku akan memilih Ganjar Pranowo. Sementara sebanyak 2,8% responden mengaku belum punya pilihan. Dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, Anies Baswedan hanya unggul atas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di DKI Jakarta, terangnya. Sebanyak 40,5% responden yang menjadi warga DKI mengaku akan memilih Anies Baswedan. Sementara itu, elektabilitas Prabowo dan Ganjar di Jakarta masih di bawah Anies dan bersaing ketat di antara keduanya. Di Jakarta, Prabowo dipilih oleh 27,4% responden, sedangkan Ganjar didukung oleh 26,9% responden. Sisanya 5,2% belum punya pilihan. Sementara itu, ia menjelaskan untuk Provinsi Jawa Tengah masih tetap menjadi kandang banteng yang sulit didobrak oleh tokoh-tokoh dari luar PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo, petugas partai berlogo kepala banteng tersebut, unggul atas Prabowo dan Anies di Jawa Tengah. Jika Pilpres berlangsung saat ini dan diikuti 3 capres, sebanyak 56,6% responden menegaskan pilihannya pada Ganjar Pranowo. Kemudian sebanyak 30,1% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto, dan 10,8% mengaku akan memilih Anies Baswedan. Sisanya 2,5% responden belum punya pilihan atau tidak memilih salah satu dari 3 capres tersebut, paparnya. Selain di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga unggul atas kompetitornya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun keunggulan Ganjar di Provinsi DIY tidak mutlak seperti di Jawa Tengah, tempat di mana ia menjadi gubernur. Jika Pilpres dilakukan saat ini dan hanya diikuti 3 capres di DIY, sebanyak 39,8% responden mengaku akan memilih Ganjar Pranowo.
Sebanyak 35,6% menyatakan dukungannya pada Prabowo, sedangkan Anies dipilih oleh 22,5% responden. Hanya 2,1% responden yang belum menentukan pilihan. Sementara di Jawa Timur, ia mengatakan Jatim akan menjadi battleground untuk Prabowo dan Ganjar bersaing ketat seperti pada 2 pilpres sebelumnya. Provinsi Jawa Timur nampaknya tetap akan menjadi medan pertempuran atau battleground paling keras dari para capres, terutama antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dalam semua pilpres sebelumnya, capres yang bisa menguasai Jawa Timur selalu memenangkan pilpres. Dengan demikian, Jawa Timur selain menjadi battleground paling sengit, juga akan menjadi daerah penentu kemenangan seorang capres. Berdasarkan hasil survei LSN, jika pilpres hanya diikuti 3 capres di Jawa Timur, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat menjadi pemenang imbuhnya. Sebanyak 42,1% responden mengaku akan memilih Prabowo Subianto, sementara Ganjar dipilih oleh 41,9% responden. Sedangkan Anies Baswedan hanya terpilih sebanyak 13,5% responden yang menjatuhkan pilihannya, sedangkan 2,3% sisanya belum memiliki pilihan. Ia menjelaskan di Jawa Timur, Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo dan Anies di daerah-daerah Mataraman atau beberapa kabupaten kota di bagian barat provinsi tersebut. Sementara Prabowo Subianto dominan di Madura dan daerah-daerah Tapal Kuda. Jika koalisi Partai Gerindra dan PKB terus berlanjut dan Prabowo didampingi calon wakil presiden yang disukai warga Nahdien, bukan tak mungkin untuk pertama kalinya Prabowo akan menang di Jawa Timur, sekaligus menang secara nasional. Isu bakal majunya pasangan Prabowo Khofifah yang sempat beredar belum lama ini nampaknya cukup mendongkrak elektabilitas Prabowo di Jawa Timur. Survei LSN kali ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 11 Januari 2023 di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Populasi survei ini adalah seluruh penduduk yang berusia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Total sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap atau multi-stage random sampling. Berdasarkan batas kesalahan, margin of error lebih kurang 2,83% dan pada level tingkat kepercayaan sebesar 95%. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang saya kutip dari wartaekonomi.co.id yang berjudul Jawa Timur jadi medan pertempuran paling sengit. Begini sebaran kekuatan 3 capres terkuat, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Karena Jawa Timur dianggap basis bagi penentu 3 capres ke depan seperti apa. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.